Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama Kang Darman DNSA. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum wasallam Muhammad Rasulullah. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pribadi akan mengaturkan perihal tentang lurus kepada Allah. Ya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim, dengan artinya, ini adalah jalan yang lurus, kewajiban akulah menjaganya. Kata Allah, sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan baginya setan terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Itulah. Jadi tidak ada kekuasaan kita sebagai makhluknya. Semua itu karena kehendak Allah. Maka dalam hal apapun kita harus lurus karena Allah. Maka setan pun tidak ada kuasa kecuali mereka yang mengikutinya, yaitu yang mengikuti hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka itulah yang disebut tidak lurus kepada Allah, yaitu sesatlah disebutnya, karena mengikuti kehendaknya setan, yaitu nafsu. Baik. Jadi lurus kepada Allah dalam setiap hal, baik dalam ibadah, ya contohnya kita sholat, beramal baik, atau menolong sesama, ataupun kita dalam berspiritual, yaitu berzikir, mendekat kepada Allah, ya tetap lurus kepada Allah. Walaupun kita dihadapkan dengan berbagai macam fenomena, yaitu alam-alam yang sebelumnya tidak pernah kita lihat, tapi diperlihatkan oleh Allah, tetap kita lurus kepada Allah. Dan dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari, ketika kita sholat, ketika kita bersolawat, ataupun membantu terhadap sesama kita, lurus kepada Allah, maksudnya karena Allah, atas kehendak Allah, tidak mengharapkan imbalan apapun, tidak mengharap belas kasih dari yang kita tolong, dan tidak mengharap belas kasih kepada Allah juga. Biarlah itu semua urusan Allah, mau diterima dan tidak diterima. Amal ibadah kita itu urusannya Allah. Kita ini hanya sebagai abdi, melayani, maksudnya melayani kehendak serta kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan lurus hanya kepada Allah, tidak mengharapkan baik itu pahala ataupun penghormatan. Itulah, maka lurus hanya kepada Allah, karena kita semuanya asal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Maka dalam mengharungi perjalanan hidup kita di dunia ini sebagai hamba Allah, sebagai makhluk ciptaannya, kita ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk lurus kepadanya. Walaupun kita ini dalam keseharian kadang selalu dibenturkan dengan berbagai masalah, pernik kehidupan yang begitu rumit dan pelik. Kadang kita selalu bersandar atau mengadu kepada sesama, yaitu kepada makhluk. Kenapa kita tidak lurus kepada Allah? Mengadulah kepada Allah. Karena semua itu ada jawabannya. Karena di sebalik permasalahan hidup, itu adalah sebagai pembelajaran. Jika kita tidak lurus kepada Allah atau mendua daripada Allah, maka itu adalah masuk ke wilayah kemusyrikan. Sesuai dengan surat Al-Hijr ayat 42 tadi. Maka jalan yang luruslah
kewajiban aku di sini Allah, kewajiban Allah menjaganya, sesungguhnya itu yaitu menjaga semua makhluk yang disebut manusia, khususnya hamba atau abdi Allah yang selalu bertakwa dan lurus hanya kepadanya, serta selalu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kan kita punya teman, punya saudara, punya sahabat. Ketika kita punya permasalahan hidup, kita akan mengadu kepada sahabat atau teman kita. Itu secara syariat sah-sah saja. Tapi ketika kita belajar untuk sadar hanya kepada Allah dan lurus kepada Allah, bermohonlah kepada Allah, ya Allah, selesaikanlah masalah hambamu ini ya Allah, karena engkaulah yang mampu menyelesaikan segala permasalahan hidup hambamu ini. Nah, maka itulah lurus kepada Allah, karena bersandar hanya kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Ketika kita lurus kepada Allah, ya Allah akan mencukupkan kebutuhan kita sebagai hambanya yang bertakwa dan selalu bersandar hanya kepada Allah. Itulah yang disebut dengan ma'rifatullah. Dengan dalil ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Kami di sini siapa? Kami itu adalah abdi, makhluk. Maka daripada itu, mari kita belajar dan terus belajar untuk lurus hanya kepada Allah dalam setiap hal, baik dalam situasi dan kondisi apapun. Jangan pernah kita mengeluh, jangan pernah kita berkomentar, tapi ikutilah maunya Allah, kehendaknya Allah. Itulah yang disebut hamba atau abdi yang bertakwa dan yang selalu berserah, menundukkan jiwanya hanya kepada Allah. Itulah lurus kepada Allah. Baik, semoga apa yang pribadi sampaikan saat ini semoga bermanfaat bagi diri pribadi, serta bermanfaat bagi sahabat serta teman-teman Kang Darman Desa dimanapun berada. Usikum bitaqwallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap lurus kepada Allah dan sadar Allah.